Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kelas 8 ini, di pelajaran fikih ini Bapak akan mengajarkan kita masuk ke bab 1 ya tentunya, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, pernahkah kalian mendengar atau mempraktikkan sujud sahwi? Ya, sudah pernah, berarti bagus. Yang belum, mungkin kita bisa mengikuti pelajaran kali ini. Pertama yaitu pengertian sujud sahwi. Pengertian dari bahasa, itu dari bahasa Arab, saha yasbu sahwan. Artinya lupa atau lalai. Ayo, siapa yang sering lupa atau lalai? Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya sholatnya tidak pernah lupa ya. Nah, bagus. Secara istilah, sujud sahwi yaitu sujud 2 kali yang dilakukan ketika seseorang lupa atau meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. Ya, kalau lupa ketika sholat rakaatnya berapa, atau ragu-ragu, atau meninggalkan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu mengapa kita harus sujud sahwi? Apa hukumnya dan dalilnya? Nah, bisa kalian lihat di panduan buku yang sudah ada yang diberikan, atau nanti yang akan muncul di layout yang ada di layar kalian. Hukumnya sujud sahwi adalah hukumnya sunnah, ya, sunnah. Artinya sunnah ini dilakukan, terutama dilakukan ketika wajib kita lakukan ketika kita sedang sholat berjamaah. Apabila imamnya sujud sahwi, kita sebagai makmum harus sujud sahwi. Ya. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi dilakukan wajib ketika imam melaksanakan sujud sahwi. Baik anak-anak semua, sebab-sebabnya apa saja? Sebab-sebabnya seseorang itu melakukan sujud sahwi. Nah, ada beberapa hadis di buku panduan kalian. Bapak di sini hanya mengangkat satu hadis saja. Hadis kedua ya, coba lihat hadis kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di situ Bapak ringkas saja ya anak-anak pengertiannya. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan apabila seseorang lupa atau seseorang lebih kelebihan rakaat dalam sholat, apakah itu 2, 3 atau 4, maka untuk meninggalkan keraguan-raguan dia dalam sholat, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Ya, yakin bahwa sholatnya kurang rakaatnya, maka dia harus sujud sahwi. Seandainya rakaatnya itu lebih, maka itu cukup sebagai penyempurna rakaat sholatnya. Tapi kalau seandainya rakaatnya pas dia 4 rakaat, maka itu menjadi bagi setan, menjadi bahasanya menjadi hinaan bagi setan yang menggodanya ketika sholat. Gitu ya anak-anak ya. Ini penjelasan dari Bapak hadis yang kedua. Lalu bagaimana tata caranya? Tata caranya ini bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah salam, ya, bisa. Ya, sebelum atau sesudah salam. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, sholat sujud sahwi ini dilakukan ketika seseorang sholat sujud sahwi dilakukan sebelum dia salam. Berapa kali? Sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali. Sebelum dia salam
dia sujud 2 kali dengan membaca doa. Membaca dulu doanya ya. Ya, doanya Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nah, doanya ketika sujud 2 kali dibaca doa Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ini dibaca ketika sujud 2 kali sebelum salam. Setelah itu baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa saja hikmahnya? Hikmahnya banyak sekali anak-anak. Pertama, hikmahnya itu semakin yakin kita dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita akan jauh dari godaan setan ketika ibadah. Yang ketiga, setan akan merasa terhina. Setan akan merasa gagal, terhina dia ketika dia menggoda seseorang ketika dia sholat, ketika seseorang sholat. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Dan yang terakhir, praktik. Nah, ini praktek ini sebelum nanti kita lanjut ke materi praktek, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, kita nggak bisa tetap muka langsung, maka nanti bisa kita lakukan, atau anak-anak kamu bisa lihat di link-link YouTube yang isinya itu tentang praktek sujud sahwi. Paham ya? Bapak yakin banyak sekali di YouTube itu, di link YouTube tentang tata cara praktek sujud sahwi. Ya anak-anak ya. Maupun untuk tugas dari Bapak atau latihan nanti akan bisa Bapak kirimkan atau bisa lihat di grup atau di website yang udah ada ya, di grup kelas atau di WA di grup kelas. Demikian dari Bapak. Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.